walau ku dapat mengerti semua. Walau punya iman yang sempurna, Walau ku berikan semua milikku, tanpa kasih, semua tak berarti. tanpa kasih, Semua sia-sia. Tanpa kasih tak ada gunanya ku berbagi. Tanpa kasih ku tak kasih itu sabar dan tidak cemburu. Tidak sombong dan bermegah diri. kasih itu benar dan setia. Kasih iman pengharapan sampai akhir. Tanpa kasih, Semua tak berarti. tanpa kasih, Semua sia-sia. Tanpa kasih tak ada gunanya ku berbagi. Tanpa kasih ku tak tanpa kasih tiada gunanya ku berbagi. Tanpa kasih ku tak Mari saudara-saudara kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, tanpa kasih segala sesuatu sia-sia, nol besar. Tanpa kasih apapun yang kami lakukan dan ucapkan tidak ada maknanya. Tuhan, teruslah ingatkan kami, hamba-hamba-Mu yang pelupa ini, bahwa kami harus hidup dan menghidupi kasih. Hidup di dalam kasih dan hidup memancarkan kasih itu. Dan tolonglah supaya khotbah pada malam hari ini menjadi cara Tuhan mengingatkan kami kembali tentang kasih itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya nama-Mu sungguh-sungguh ditinggikan melalui pemberitaan firman Tuhan, dan setiap kami sungguh-sungguh boleh dikuatkan, boleh bertumbuh dan didewasakan karena firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama orang percaya yang rindu dengar firman Tuhan, katakan, amin. Oke, saya mau nanya dulu.
Ngap gak tadi waktu nyanyi pakai masker? Lumayan ya, itu sebabnya saya minta izin saya akan copot masker saudara ya. Karena nyanyi aja ngap apalagi khotbah ya. Khotbah tuh ngapnya bisa 3-4 kali lipat saudara-saudara ya. Jadi saya akan buka masker ya, tetapi saudara tetap harus pakai masker ya untuk saling menjaga. Baiklah saudara-saudara, mungkin kalau saudara yang duduk bagian belakang tidak bisa melihat, tapi yang duduk setelah pilar kedua ini, kalau saudara nengok ke TV itu ada Musa Hengki lagi menyaksikan juga itu. Ya. Ini kameranya bisa nggak diarahin ke jemaat supaya jemaat boleh kasih tangan dada gitu. Coba kasih tangan untuk kasih sapaan kepada pendeta kita, Pendeta Hengki Setiawan, beliau sedang melihatnya. Ya, semuanya kasih dada itu tuh kameranya di situ ya. Ya Musa Hengki juga kasih salam tuh ya. Oke, baik, kita bersyukur ya karena teknologi menghubungkan kita sekalipun kita terpisah secara jarak dan secara lokasi. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah sampai hampir di penghujung dari seri khotbah tentang kasih ya. Kita sudah menjalaninya beberapa bulan dan terhitung mulai hari ini ada 3 minggu lagi ya. Jadi ada 4 khotbah total sama hari ini yang akan kita rampungkan di dalam seri tentang kasih. Nah hari ini saudara-saudaraku judulnya adalah Kasih itu Menutupi. Ya, apa judulnya? Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu. Mari kita buka firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ia kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara perhatikan ya, jadi ayat ini terdiri dari 4 kalimat. Anak kalimat ya, 4 anak kalimat dan masing-masing anak kalimat ini akan dibahas mulai hari ini sampai 3 minggu ke depan. Ya, itu sebabnya ada 4 hari minggu total sama hari ini. Ya, dan setelah itu maka seri kasih kita bisa tutup. Kemudian kita akan masuk di dalam Minggu Kristus Sang Raja, ya, yang akan menutup satu kalender gerejawi. Dan kemudian minggu berikutnya lagi kita akan memasuki siklus kalender gerejawi yang baru yang dibuka dengan minggu apa? Advent yang pertama, ya, minggu Advent yang pertama. Nah hari ini kita akan fokus pada ia atau kasih menutupi segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu aktor favorit saya ya, aktor luar negeri, aktor Amerika ya, Amerika Serikat, aktor Hollywood yang saya sukai itu adalah Denzel Washington. Ya, Denzel Washington ya, seorang aktor kawakan, aktor senior yang sudah lama malang melintang di dunia perfilman Hollywood ya. Dia adalah Black Americans ya, seorang aktor berkulit hitam. Nah, kalau saudara tanya kepada saya, apa saja film yang dibintangi Denzel yang patut untuk ditonton? Ya, maka saya bisa menyebutkan beberapa judul. Ya, sebut saja film lama dia, film perang itu Glory, itu bagus. Ya, kemudian juga ada Pelican Brief, ada Manchurian Candidate, ada Malcolm X, dan film action yang keren itu sampai ada 2 itu adalah Equalizer. Ya. Dan saya bisa menyebutkan beberapa judul filmnya yang pantas untuk ditonton. Tetapi saudara pada akhirnya saya juga bisa berkata begini, pokoknya semua film yang dibintangi Denzel Washington layak dinonton. Ya, semua film layak dinonton yang dibintangi oleh Denzel Washington. Nah saudara-saudara kira-kira itulah yang dilakukan Paulus di ayat yang ke-7. Kalau saudara mengikuti seri khotbah ini dari awal, dari ayat 4 sampai 6, Paulus sedang memberikan beberapa karakteristik penting dari kasih. Antara lain kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong dan sebagainya. Akan tetapi ketika Paulus tiba di ayat yang ke-7, dia sadar bahwa kasih merupakan suatu konsep yang sangat besar, yang sangat luas.
Dia menyadari bahwa tidak mungkin. Dia menyebutkan satu persatu karakteristik kasih di dalam suratnya. Karena kasih itu terlampau banyak yang bisa dijelaskan. Karena itu di ayat yang ke-7, Paulus menutup daftar karakteristik kasih dengan berkata, pokoknya, ya pokoknya itu tambahan dari saya ya. Pokoknya, kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah itu tuh kesimpulan ya. Kasih itu mempercayai segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Dan kasih menanggung segala sesuatu. Jadi ayat ke-7 ini menjadi semacam kesimpulan Paulus. Ya, bahwa kasih itu memang sesuatu yang akbar. Sesuatu yang melampaui apa yang kita bisa pikirkan dan kita bisa praktekkan sepanjang kehidupan ini. Saudara-saudara, saya membayangkan begini. Ketika kita membaca ayat 4-6, ya, itu seperti kita masuk ke dalam sebuah hutan, lalu kita memperhatikan satu pohon demi satu pohon, ya. Kita memandang satu pohon, kita menikmati, ya sekian lama setelah itu kita beralih ke pohon yang lain yang berbeda, kita pandang lagi, kita lihat lagi, kita nikmati, selesai kita pindah lagi ke pohon lain. Itu kira-kira yang kita lakukan sepanjang ayat 4-6. Tetapi di ayat yang ke-7 saudara-saudara, kita seperti ditarik keluar dari dalam hutan itu, kemudian kita berdiri dari kejauhan. Dan apa yang kita lakukan? Sekarang kita menikmati the whole forest. Kita menikmati seluruh hutan yang luar biasa, yang rimbun, yang hijau itu. Saudara-saudara, ayat 4-6 adalah gambaran mikro dari kasih, maka ayat 7 adalah gambaran makro atau gambaran besar dari kasih. Saudara-saudara yang dikasihi, fokus kita pada anak kalimat pertama, kasih menutupi segala sesuatu. Maka mari kita coba lihat, kita gali, apa artinya kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, ada 3 arti yang saya akan coba sampaikan kepada kita sekalian. Nah, di dalam bahasa asli, ya Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, kata kerja menutupi itu adalah stego. Ya, stego, yang bermakna sebagai sebuah tindakan melindungi dengan cara membungkus atau memasukkan ke dalam sesuatu yang lebih besar begitu. Ya, nah saudara-saudara gampang kok kita membayangkannya begini aja, seperti rumah. Ya, rumah ya. Saudara, kalau kita masuk ke dalam rumah, maka rumah itu menjadi tempat perlindungan kita, betul? Ya, kita terhindar dari hujan, terik matahari, debu, ya, dan mara bahaya yang lain. Atau saudara juga bisa membayangkan seperti gambar di depan ini, pohon yang besar. Saudara, kalau lagi jalan tiba-tiba ada hujan deras, maka saudara akan cari pohon yang besar untuk saudara bisa berteduh. Perlindungan itu. Nah saudara-saudara, itu sebabnya terjemahan Alkitab bahasa Inggris NIV, ya termasuk yang paling dekat dengan makna yang baru saja saya jelaskan. It always protects, itu kata NIV. Kasih itu apa? Melindungi, menjaga. Nah saudara, inilah arti yang pertama, ya coba kita perhatikan. Arti pertama dari kasih itu menutupi adalah kasih melindungi, protects, menjaga dan membela orang lain dari serangan-serangan luar yang dapat merusak atau menghancurkannya. Saudara, kalau engkau dan saya sungguh dipenuhi oleh kasih yang sejati, maka kita pasti peduli dengan keadaan orang lain. Dan ketika kita melihat ada orang yang sedang menghadapi serangan-serangan yang bisa merendahkan dia, yang bisa menghancurkan dia, yang bisa membahayakan dia, maka kasih yang di dalam diri kita itu pasti mendorong kita untuk maju, membela dan melindungi dia. Oh tentu saja,
tindakan ini tindakan yang berisiko, betul? Ketika kita melindungi seseorang, maka kita sedang terlibat di dalam suatu upaya, ya barangkali kita akan berhadapan dengan bahaya itu sendiri. Tindakan ini pasti berisiko. Tetapi bukankah kasih yang sejati memang menuntut pengorbanan? Kalau saudara tidak siap berkorban, kalau saudara hitung-hitungan, saudara tidak akan bisa mempraktekkan kasih sebagaimana yang digarisbawahi oleh firman Tuhan. Nggak akan pernah bisa. Karena hukum kasih itu sejalan dengan hukum pengorbanan. Seberapa banyak pengorbanan yang kau siap berikan, sebanyak itulah kasih yang kau bisa praktekkan. Kalau engkau pelit di dalam berkorban, kau tidak akan bisa mengasihi orang lain secara total. Tentu saya mengatakan begini bukan berarti kita bak-bibu tanpa pertimbangan, tanpa hikmat bijaksana. Ketika kita mau melindungi, ketika kita membela orang lain, hendaknya kita juga berdoa, minta hikmat bijaksana dari Tuhan. Ya, jadi tetap kita balance. Kalau kata Musa Hengki seringkali diucapkan apa itu? Tulus seperti, cerdik seperti ular. Jadi dua-duanya harus ada ya, jangan cuma salah satu saudara-saudara. Nah, saya ingin menambahkan begini, bahwa orang yang kita bela atau kita lindungi itu tidak terbatas pada kalangan terdekat kita, seperti keluarga kita. Ya, tidak terbatas pada orang-orang yang banyak kemiripan dengan kita. Kasih di dalam diri kita itu juga mendorong kita untuk membela dan melindungi orang-orang yang bahkan tidak ada hubungan darah dengan kita. Bahkan termasuk orang-orang yang tidak seiman, yang tidak satu suku, yang tidak satu bangsa dengan kita. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya setiap manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Yang setuju katakan amin. Setiap manusia tidak pandang bulu, sama berharga di mata Tuhan. Dan kita terpanggil ya oleh kasih untuk kita juga melindungi dan menjaga mereka. Secara khusus Alkitab mengajarkan kita untuk membela dan melindungi orang-orang yang tidak berdaya. Mereka yang tidak bisa membela atau melindungi diri sendiri. Antara lain mereka yang miskin secara ekonomi, mereka yang tidak secara status sosial, mereka tidak punya kekuatan, mereka yang lemah secara fisik, mereka yang menyandang disabilitas, yang cacat, fisik maupun mental, LGBTQ, anak-anak kecil atau perempuan. Amsal 31 ayat 8-9 mengatakan, belalah mereka yang tak dapat membela dirinya sendiri. Lindungilah hak semua orang yang tak berdaya. Berjuanglah untuk mereka dan jadilah hakim yang adil. Lindungilah hak orang miskin dan orang yang tertindas. Saudara-saudara, pada zaman Nazi, ya kira-kira tahun 1940-an, ya pertengahan abad yang ke-20, di negara Belanda, ada seorang wanita kulit putih, ya, warga negara Belanda, seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, bernama Corrie ten Boom. Dia terkenal dengan keberaniannya melindungi dan menyelamatkan orang-orang Yahudi dari penangkapan tentara Nazi. Ketika itu dia bersama saudara perempuannya Betsy dan papanya Casper sering menjadikan rumah mereka untuk tempat persembunyian orang-orang Yahudi. Jadi saudara, mereka itu sengaja membuat bilik-bilik atau kamar-kamar kecil di balik tembok rumah. Ya, mereka bikin itu dan ditutup dengan lemari buku sehingga orang tidak ada yang tahu bahwa di balik dinding itu ada tempat persembunyian. Dan mereka melakukan ini saudara-saudara sampai akhirnya mereka tertangkap. Karena ada yang membocorkan. Mereka dibawa ke kamp konsentrasi. Singkat cerita, saudara perempuannya Betsy dan ayahnya Casper meninggal di kamp konsentrasi. Tetapi Corrie akhirnya berhasil tetap hidup dan keluar dari kamp konsentrasi. Dan dia hidup sampai sekitar tahun 1980-an meninggal dunia. Saudara-saudara, kisah keberanian Corrie begitu luar biasa. Selama hidupnya dia berhasil menyelamatkan 800 orang Yahudi dari kekejaman Nazi. Dan dia mendapatkan penghargaan dari negara Israel
atas jasanya menyelamatkan orang Yahudi pada zaman Nazi. Saudara perhatikan, dia orang Kristen. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga dan melindungi orang Yahudi yang notabene belum tentu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yang lain agama, yang lain yang berbeda imannya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Saudara, nanti kalau engkau pulang ke rumah, ya, saudara nanti bisa masuk ke YouTube dan saudara coba cari seri berjudul What Would You Do? What Would You Do? Ya, ini sebuah seri yang diproduksi oleh ABC dari Amerika Serikat. Saya suka sekali dengan seri ini. Ya, saudara-saudara, seri ini saudara sebetulnya tentang eksperimen sosial. Ya, jadi di dalam episode-episodenya itu, ya, mereka sengaja men-setting, ya, ada beberapa aktor, ya. Jadi misalnya contohnya ya, ada satu episode yang saya lihat itu tadi pagi saya perlihatkan ya, cuman hari ini saya tidak membawa file videonya. Saudara, di dalam episode itu ada aktor yang pengidap Down syndrome, penyandang Down syndrome. Tahu ya Down syndrome ya? Yang apa itu secara mental itu mengalami keterlambatan, ya, Down syndrome. Ya, kemudian ada satu aktor lagi, saudara-saudara, orang pria setengah baya, orang normal, ya, seperti kita. Nah, kemudian ini settingannya di restoran, ya. Lalu waiter sedang melayani si pengidap Down syndrome ini. Kemudian si orang ini, saudara, karena dia seorang Down syndrome, saudara, dia ngomongnya lambat. Ya, dia memutuskan mau makan apa juga, mau pesan apa juga dia lambat. Sampai akhirnya si aktor yang satu lagi, saudara-saudara, dia belaga-belaga marah. Ya, dia panggil waiternya, seharusnya kita dong dilayani, kenapa mesti lama di situ? Udah tahu dia orang Down syndrome, dia kan lama ngomongnya, dia lama mikirnya. Jadi orang ini membuli si penyandang Down syndrome ini. Sengaja saudara dilakukan itu, sementara ada kamera di mana-mana gitu ya. Ya. Nah, orang-orang yang ikut makan di restoran itu nggak ada yang tahu bahwa itu sebetulnya drama. Dan memang itu tujuannya, pingin tahu reaksi orang-orang di sekitarnya. Nah, di dalam episode ini menarik sekali saudara. Ya, banyak customer restoran itu saudara yang berdiri dan membela si penyandang Down syndrome. Ya, memarahi ya siapa yang pembuli itu. Ya. Kalau kamu memang tidak suka makan di sini, keluar sampai diusir, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara, saya membayangkan itu yang seharusnya kita lakukan. Di dalam apapun, ketika kita melihat ada orang yang dibully, ada orang yang diintimidasi, saudara-saudara, kita harus siap sedia untuk membela dia. Karena itulah panggilan kasih. Kita lihat arti yang kedua sekarang. Kalau saya membaca kamus bahasa Yunani Alkitab, kata kerja stego, ya, kata menutupi itu juga bisa diartikan merahasiakan sesuatu. Merahasiakan sesuatu, ya. Jadi menutupi suatu fakta yang dengan tidak mengatakan apa-apa alias diam, merahasiakan itu. Maka arti kedua, saudara-saudara, saya coba merumuskan begini. Apa itu kasih yang menutupi? Kasih yang menutupi adalah kasih yang mampu merahasiakan kelemahan, kegagalan, dan keburukan orang lain karena tidak ingin mempermalukan dia. Saudara bisa pegang rahasia enggak? Saudara termasuk orang yang bisa pegang rahasia? Coba lihat kiri, lihat kanan. Ini ember bener apa ember bocor? Coba lihat saudara-saudara. Ya, kan kalau orang nggak pegang rahasia dibilangnya ember bocor ya. Saudara-saudara perhatikan supaya saudara tidak salah paham. Bukan berarti kita tidak boleh menegur seseorang kalau dia melakukan kesalahan. Tentu tidak. Kalau saudara mundur satu ayat aja di ayat ke-6, dikatakan kasih itu menjunjung tinggi kebenaran. Betul? Kasih itu bersukacita karena kebenaran, betul? Kasih itu memprioritaskan kebenaran. Artinya orang yang punya kasih, dia tidak akan tinggal diam kalau ngelihat orang lain melakukan kesalahan. Apalagi kalau orang itu orang yang dia sayang, betul? Dia akan menegur, dia akan mengingatkan. Supaya apa? Supaya orang itu sadar akan kesalahannya dan bertobat
dan berhenti melakukan kesalahan itu. Jadi sekali lagi saudara, jangan kau pahami bahwa arti kedua ini, oh kita nggak boleh negor lu, nggak boleh negor orang yang salah. No, kalau engkau sungguh mengasihi, engkau justru harus menegur. Nanti saudara baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5, tegurlah yang salah, jelas sekali itu. Tetapi yang dimaksud dengan kasih merahasiakan, ya, saudara, sebetulnya kata kuncinya itu ada di bagian paling bawah. Sesuatu yang memalukan. Aib. Jadi kasih itu saudara merahasiakan, ya, kita tidak menceritakan kelemahan, kesalahan, kegagalan, aib seseorang kepada orang lain. Kalau orang punya kasih, dia tidak akan jadi ember bocor. Kalau orang punya kasih, dia tidak akan menyebarluaskan aib orang lain. Kita tidak akan menjadikan aib seseorang sebagai konsumsi publik. Kita akan melindungi harkat dan martabat orang itu dengan tidak menceritakan kelemahan, kesalahan, dan kegagalannya kepada khalayak ramai. Kenapa? Karena kita mencegah orang-orang menghakimi dia. Kita mencegah orang-orang salah paham terhadap dia. Kita mencegah orang-orang menghindari dia. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kalau saudara mengikuti berita entertainment di Indonesia ya, akhir-akhir ini saya sering rasa mau muntah, saudara. Karena itu loh, ada pasangan suami istri selebriti yang saya nggak usah sebut namanya ya, yang lagi diambang perceraian tetapi malah mereka membuka aib satu dengan yang lain. Ya, wah mereka bahkan mengatakan, saya punya bukti bahwa suami saya melakukan ini dulu, istrinya juga nggak mau kalah. Saya juga punya rekaman CCTV, suami saya melakukan ini. Ya, saudara sangat memuakkan. Jangan sampai ini terjadi pada orang-orang Kristen. Ya, kadang saya berpikir ya, mereka kan pernah ya di dalam masa hidup mereka saling mencintai, betul ya? Kok sampai-sampainya tega di titik itu mereka akhirnya saling menjelekkan dan membuka aib gitu. Padahal mereka pernah saling mencintai. Saudara-saudara, di dalam Komsel ya, kita didorong untuk saling terbuka, jujur, menceritakan kegagalan, kesalahan kita. Ya, mungkin ada anggota Komsel yang menceritakan bahwa di masa lalunya dia pernah bercerai. Enggak ada orang yang tahu, tapi dia terbuka di dalam Komsel. Ya, mungkin ada yang menceritakan bahwa dia pernah melakukan aborsi ketika dia masih muda. Atau dia pernah melakukan hal lain yang memalukan. Dia terbuka di dalam Komsel. Nah, dengar baik-baik, semua anggota Komsel harus bisa merahasiakan. Yang setuju katakan amin? Iya. Kita harus bisa saling menjaga kepercayaan. Kita harus menjaga supaya cerita atau kejadian atau bagian masa lalu yang kelam itu tidak menjadi suatu yang bergulir liar di luar sana. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari ini, kita mengerti ini, saudara sadar enggak bahwa merahasiakan aib seseorang itu adalah bentuk pelayanan kasih? Pernah enggak saudara melihat dari sudut pandang itu? Ya, mengasihi itu bukan hanya kita membesuk, bukan hanya kita mendoakan, bukan hanya kita nanya kabar. Ya. Mengasihi itu termasuk saudara merahasiakan aib orang lain. Itu adalah bentuk pelayanan kasih. Saudara, saya punya seorang sahabat, ya. Saya berani cerita ini karena saya yakin saudara nggak kenal sama sahabat saya, karena bukan orang gereja sini, bukan orang GKBJ juga. Ya. Saya punya seorang sahabat yang aktif di dalam dunia pelayanan. Suatu hari dia ngajak saya makan ya ke kafe berdua gitu ya. Ya memang kami berdua juga sering bertukar pikiran begitu. Tetapi hari itu saya terkejut. Kenapa? Karena sahabat saya mengaku kepada saya bahwa dia sebenarnya seorang gay. Ya, sekali lagi saya berani ngomong ini karena saya yakin saudara nggak kenal. Saya terkejut. Ya, saya terkejut dua hal. Satu, karena dia gay. Dua, dia cerita sama saya gitu loh. Ya, sempat terbesit di pikiran saya, apa dia naksir gua kali ya gitu. Ya, tapi ya enggak saudara ya. Jadi
dia menceritakan bahwa dia memang orientasi seksualnya adalah seorang gay, tetapi dia sudah bertahun-tahun dia mendisiplin diri untuk tidak mempraktekkan kehidupan gaynya itu. Ya dia seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan. Ya saya kenal sekali dengan integritasnya, dengan imannya. Ya, tetapi saudara dia cerita pada hari itu. Dan sejak hari itu saudara sampai sekarang saya sungguh-sungguh menjaga, merahasiakan. Ya, kalaupun suatu hari dia terbuka mengakui, biarlah keluar dari mulutnya, jangan dari mulut saya. Betul ya? Kan itu adalah sesuatu yang sangat rahasia, sesuatu yang sangat sensitif. Dan kalau saya mengasihi dia, saya harus menjaga mulut saya. Red slatingnya mesti red slating, bukan buatan. Nah, saya mau nyebut tapi takut gak enak ini. Red slatingnya mesti red slating yang benar-benar bagus mulutnya ya, jadi tidak bocor. Kita lihat arti yang ketiga, saudara-saudara. Arti yang terakhir. Nah, sebelum saya menjelaskan arti yang ketiga, saya mau mengajak kita melihat dulu 1 Korintus pasal 9 ayat 12. Karena menarik sekali, anak kalimat kasih menutupi segala sesuatu, ternyata dalam bahasa aslinya ini muncul lebih dulu di 1 Korintus 9 ayat 12. Walaupun beda subjek. Di 1 Korintus pasal 13 subjeknya kasih. Di dalam 1 Korintus pasal 9 subjeknya adalah Rasul Paulus. Ya, saya bacakan. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami, ya Paulus merujuk pada dirinya dia sebagai seorang rasul, tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu. Nah ini di dalam bahasa aslinya persis sama dengan 1 Korintus pasal 13 ayat 7a. Kami menanggung segala sesuatu, kami menutupi segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Nah begini konteksnya, saya jelaskan sedikit. Jadi Rasul Paulus ini, ya dia seorang rasul. Ya, dia berjasa besar terhadap jemaat Korintus. Dia yang mendirikan, dia yang ikut membesarkan, dia juga melayani dengan gigih akan jemaat Korintus ini, saudara-saudara. Sebagai seorang rasul, ya bukan sekedar pemimpin loh, dia seorang rasul. Ya, sebetulnya Paulus itu memiliki hak atau privilege untuk didukung oleh jemaat Korintus. Setidak-tidaknya secara ekonomis. Ya, jemaat Korintus itu sebenarnya wajib mendukung, menafkahi kebutuhan sehari-hari dari Rasul Paulus. Itu hak Rasul Paulus sebagai seorang rasul. Tetapi ayat ini mengatakan, Paulus sengaja tidak menggunakan privilege-nya itu. Dia tidak minta uang sepeser pun dari jemaat Korintus untuk membiayai kehidupannya. Mengapa demikian saudara-saudara? Nah sedikit saya cerita ya. Pada zaman itu banyak sekali pengajar-pengajar bayaran yang dikenal dengan para sofis. Ya, mereka pandai bicara, retorika mereka tingkat tinggi, ya, mereka punya banyak pengetahuan, bahkan mereka punya karisma yang bisa membuat orang terkagum-kagum. Tetapi para sofis ini tujuannya adalah uang. Jadi dimanapun mereka mengajar, kepada siapapun mereka mengajar, ujung-ujungnya dia akan memungut uang, menarik uang dari para pendengarnya. Dan seringkali para sofis ini akhirnya memanipulasi orang-orang yang lemah, seperti para janda dan sebagainya, dengan ajaran-ajaran yang tampak bagus, tetapi sebenarnya hanyalah karangan dan semata-mata supaya mengambil uang orang-orang tak berdaya ini. Nah disinilah Paulus tidak mau jemaat Korintus menyangka dirinya sebagai salah seorang sofis. Paulus tidak mau jemaat Korintus berprasangka buruk bahwa Paulus ini punya motivasi agenda yang egois, ya hanya ingin uang dari jemaat. Itu sebabnya Paulus memilih untuk bekerja keras menafkahi biaya hidupnya sendiri setiap hari dengan menjadi apa? Ya, dengan menjadi penjahit atau pembuat tenda. Ya, ini ayat ini. Ya, dengan demikian Paulus mencegah jemaat Korintus tidak berpikiran negatif atas dirinya. Dengan demikian jemaat Korintus bisa melihat ketulusan Paulus di dalam melayani mereka. Dan yang akhir dan harapan akhirnya Paulus mau supaya jemaat Korintus bisa lebih menerima Injil yang diajarkan oleh Paulus. Nah, saudara, berdasarkan ini,
Maka kita masuk ke arti yang ketiga. Kasih yang menutupi itu artinya begini. Kasih rela menghadapi, menerima, dan menjalani hal-hal yang tidak enak demi kebaikan orang lain. Ya, dia rela menanggung hal-hal yang gak enak. Yang sebetulnya bukan bagian dia, tetapi dia sengaja, dia berinisiatif mengambil alih hal-hal yang tidak enak itu supaya kebaikan orang lain, demi kebaikan orang lain. Saudara, bagaimana aplikasinya saudara bagi kita? Saya mencantumkan beberapa. Misalnya saudara-saudara, seorang pemimpin perusahaan ya, atau seorang manajer yang bersedia bonusnya, THR-nya, tidak dia ambil, atau gajinya bahkan dipotong, atau ditunda, demi karyawan-karyawan di bawahnya bisa menerima gaji penuh dan tepat waktu. Sesungguhnya dia sudah mempraktekkan kasih. Amin. Sebetulnya gaji itu, THR itu, bonus itu adalah hak dia, tetapi dia tidak mengambil. Demi supaya karyawan-karyawan di bawah yang secara kebutuhan, yang secara kapasitas ekonomi lebih susah, bisa mendapatkan full gaji yang utuh. Atau ketika pembantu rumah tangga kita lagi sakit, janganlah kita menyuruh dia ya tanpa peduli dengan keadaannya. Kalau saudara mau mempraktekkan kasih ini, maka saudara harus membiarkan dia beristirahat. Saudara yang nyapu, saudara yang ngepel. Saudara yang cuci baju, saudara yang cuci piring. Itu yang dimaksud, saudara siap dan rela mengambil hal yang tidak enak demi kebaikan orang lain. Atau barangkali cerita yang saudara pernah dengar, ya. Saya belum minta izin sama Musa Henggi, tapi rasanya Musa Henggi tidak keberatan. Ya kalau keberatan nanti kita selesaikan di meja makan aja ya. Sebagai kakak dan adik gitu ya. Tetapi saya yakin saudara pernah dengar. Saudara Musa Hengki di dalam pelayanannya baik di GGBJ Taman Kencana maupun di GGBJ Depok. Setiap kali kalau gereja mengalami kesulitan keuangan, Musa Hengki berinisiatif supaya gajinya tidak diambil. Itu saya tahu ketika saya masih pelayanan dengan beliau di GGBJ Taman Kencana. Ada masanya keuangan gereja begitu sulit. Dan Musa Hengki memutuskan saya tidak akan ambil gaji saya untuk sekian bulan. Demi apa? Supaya operasional gereja tetap berjalan. Musa Hengki rela menghadapi, menjalani hal yang gak enak. Demi siapa? Demi kebaikan orang lain. Saudara-saudara, saya akan tutup renungan saya. Saudara, disinilah saya mengajak saudara kembali kepada Tuhan Yesus. Sebab bukankah Tuhan Yesus terlebih dahulu dan selalu menutupi kita. Amin. Coba saudara kembali tengok 3 arti dari kasih menutupi. 3-tiganya Yesus sudah lakukan terlebih dahulu bagi kita. Betul? Arti yang pertama, kasih itu melindungi. Oh iya, Yesus melindungi kita. Dia melindungi kita dari maut, dia melindungi kita dari si jahat. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Amin. Kita aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Sekalipun kita masih mengalami pergumulan, penderitaan, tetapi ketahuilah, kita aman di dalam tangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus merahasiakan kehidupan kita yang bobrok ini. Saudara, kadang saya membayangkan ya kalau Tuhan Yesus membongkar kehidupan kita, waduh habis kita, betul nggak? Saudara-saudara yang berbuat dosa ya, saudara merasa nggak pernah ketahuan, bahkan istrimu aja nggak pernah tahu, suamimu nggak pernah tahu kalau engkau berselingkuh, lalu saudara menepuk dada dan berbangga diri, wih gue hebat ya. Dengar dulu, bukan lu yang hebat, Tuhan yang berbelas kasih. Kalau Tuhan mau bongkar itu dengan menjentikkan jari, dia langsung bisa bongkar itu. Dia sengaja saudara, supaya saudara bisa bertobat. Daripada dibongkar Tuhan itu akan jauh lebih memalukan. Dan Yesus
rela menanggung hal yang tidak enak demi kebaikan kita. Dia menempuh jalan salib yang sangat tidak enak itu demi kebaikan saya dan engkau. Amin. Saudara-saudara, kalau engkau sungguh-sungguh melihat, memandang, menghayati kembali apa yang Yesus sudah dan sedang lakukan bagi kita, Dia sang kasih yang akbar itu, yang menutupi engkau dan saya setiap waktu, maka itu akan memberikan kita kekuatan untuk bisa juga mempraktekkan kasih yang sama kepada sesama.